Dewa Naga Kehancuran. Episode 336. Pertarungan di arena. Senyum kejam terlihat jelas di mata Xiao Zia lalu langsung pulih seketika. Ia berbalik dan menatap keempat kultivator tersebut. Lah harus mengakui bahwa ia belum bisa mengalahkan kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir dengan kekuatannya saat ini. Tetapi untuk kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah, itu bukanlah masalah. Ayo pergi ke arena. Aku menginginkan cincin ruang kalian masing-masing. Jika aku menang, tentunya kalian pasti memiliki benda berharga di dalam, bukan? Tanya Xiao Zia dengan nada acuh tak acuh. Keempatnya saling memandang. Memang benar mereka adalah pemburu hadiah ataupun pemburu harta karun. Alasan mereka memburu Jie Yan, itu dikarenakan kepala Jie Yan diharga sangat mahal oleh kultivator Kaisar Abadi. Dan tentu saja setelah lama berpetualang di bintang gelap, mereka telah menemukan banyak harta karun. Ini juga dikarenakan bintang gelap adalah alam abadi tingkat menengah, dan mereka telah mengumpulkan banyak harta karun yang bahkan berharga bagi para kultivator tingkat Raja Abadi. Walaupun mereka tidak memegang banyak batu roh kelas atas karena membeli tiket alat transportasi antar bintang, harta karun yang mereka pegang masing-masing mencapai angka puluhan juta batu roh kelas atas. Baik, jika itu yang kau minta, ucap pemimpin kelompok tersebut lalu memimpin jalan menuju arena. Xiao Zia hanya menaikkan sedikit sudut bibirnya saat mengikuti kultivator tersebut. Tidak sampai beberapa menit kemudian, mereka pun tiba di arena. Di sana sangat banyak kultivator yang tampak bersenang-senang memasang taruhan karena saat ini ada dua kultivator yang bertarung di arena. Pemimpin kelompok musuh Xiao Zia pun langsung mendaftarkan pertarungan. Gong Li, kau akan mengurusnya, ucap pemimpin kelompok tersebut kepada salah satu bawahannya. Pria bernama Gong Li mengangguk dengan senyum kejam. Ia sangat yakin menang karena kekuatannya satu tahap di atas Xiao Zia. Setelah mendaftarkan pertarungan antara Xiao Zia melawan Gong Li, pemimpin kelompok tersebut pun langsung membuat sumpah darah dengan Xiao Zia. Isinya tentu sederhana, jika Xiao Zia menang, maka cincin ruang milik Gong Li dan setengah kekayaan pemimpin kelompok tersebut diberikan kepada Xiao Zia. Alasannya tentu dikarenakan jika Gong Li mati, maka cincin ruang Gong Li otomatis jatuh ke tangan Xiao Zia. Dan itu sama saja dia tidak mendapatkan apa-apa sehingga pemimpin kelompok tersebut menawarkan setengah kekayaannya. Sementara itu, jika Xiao Zia kalah, maka dia harus membawa Jie Yan ke arena. Jika tidak, dengan sumpah darah, Xiao Zia akan tewas di tempat, terkena kutukan darah. Setelah menunggu selama hampir setengah jam, seorang pembawa acara di arena pun berbicara dengan nada keras, "Perhatian semuanya. Kali ini adalah masalah antara kultivator dan roh. Konflik mereka akan diselesaikan di arena, tidak ada batasan untuk kematian. Untuk kultivator rantang adalah Gong Li, kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah. Dan untuk roh penerima tantangan adalah Xiao Zia dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal. Silahkan kedua-keduanya untuk masuk ke arena dan menyelesaikan keluhan di antara kalian. Pertandingan akan dilakukan dalam waktu 5 menit lagi." Pembawa acara berteriak keras.
Semua penonton yang ada di pinggiran arena yang cukup luas tersebut pun berteriak keras. Mereka semua langsung memasang taruhan. Ini biasa dilakukan di alat transportasi antar bintang untuk menghabiskan waktu selama perjalanan. Xiao Zia dan Gong Li pun memasuki arena dan keduanya saling berhadapan, menunggu pembawa. Acara menyatakan pertarungan dimulai. Roh rendahan, walaupun kau wanita, kau tetaplah roh. Hanya alat yang digunakan oleh para kultivator. Kalian para roh tidak akan pernah bisa menandingi manusia tanpa kontraktor kalian. Gong Li mendengus jijik. Walaupun Xiao Zia sangat cantik dan menggerahkan, ia tidak tertarik sama sekali karena Xiao Zia adalah roh yang menurutnya hanyalah makhluk lebih rendah daripada manusia karena dijadikan alat perang. Mendengar itu, Xiao Zia tidak menjawab sama sekali. Apakah seseorang dengan status luar biasa sepertinya peduli terhadap monyet yang tampak membuat lelucon di hadapannya? Jawabannya tentu saja tidak. Ia bahkan merasa lucu ketika melihat monyet tampak melompat dan membuat lelucon tidak penting di hadapannya. Gong Li tentu semakin marah ketika melihat Xiao Zia yang meratarnya seperti orang bej. Telah bersumpah untuk memberi pelajaran paling mengerikan kepada Xiao Zia. Tidak lama kemudian, pembawa acara pun melayang di udara lalu berteriak, "Tidak perlu membuang waktu lagi, pertarungan antara Xiao Zia melawan Gong Li dimulai." Saat pertandingan dinyatakan dimulai, Gong Li pun langsung menghilang seketika dan muncul tepat di depan Xiao Zia. Di tangan Gong Li, sebuah pedang telah muncul lalu mengayunkannya ke arah Xiao Zia. Bila angin. Pedang Gong Li yang diselimuti oleh ki dan konsep angin, tentu semakin tajam. Jika kultivator setingkatnya terkena secara telak, mereka akan terbelah. Wush! Sabit pun muncul di tangan Xiao Zia dan ia langsung mengangkatnya ke arah atas. Terang! Drurt! Udara di sekitar keduanya tampak bergetar. Gong Li melebarkan matanya karena ia tentu langsung menggunakan kekuatan penuh untuk menjatuhkan Xiao Zia lalu berniat menyiksanya. "Hanya ini yang kau punya?" Tanya Xiao Zia acuh tak acuh saat ki, konsep dan kekuatan spiritual mengalir keluar dari tubuhnya. Dung! Lingkaran formasi dalam jumlah yang besar muncul di banyak tempat. Formasi pembantaian, malaikat pencabut nyawa. Banyak sosok tiba-tiba muncul dengan tombak seperti bor di tangan mereka lalu menyerang dari segala arah ke Gong Li. Bajingan! Gong Li menepis sabit Xiao Zia lalu melompat menjaga jarak sambil menghindari beberapa tusukan. Pedang angin, badai pedang. Gong Li memutar tubuhnya 160 derajat saat menggunakan tekniknya menyapu semua musuh di sekitarnya. Sraing! Bush! Angin berhembus ke segala arah, semua angin tersebut tampak membentuk bilah pedang lalu memotong-motong semua sosok yang dikendalikan oleh Xiao Zia. Untuk Xiao Zia, ia tersenyum kecil karena sebelum Gong Li melompat mundur, ia telah menyentuh permukaan arena dan membuat formasi di semua arena. Formasi kematian, dunia kematian. Formasi kematian, roh kematian. Dung! Semua tempat-tempat berubah yang membuat Gong Li yang memusnahkan semua musuh. Awalnya senang tetapi langsung muram karena tekanan mengerikan menimpanya. Xiao Zia yang berada di kejauhan,
langsung melempar sabit miliknya dengan santai. Di saat itu juga, Gong Li yang ingin bergerak tiba-tiba kaku saat banyak tangan memegang kaki, tangan dan pakaiannya. Dari tangan-tangan aneh itu, hukum kematian seperti menyegel kekuatannya. Sial! Gong Li sangat marah, tetapi ketika ia melihat ke arah Xiao Zia, apa yang ia temukan adalah sebuah sabit yang telah mencapai wajahnya. Sebelum ia ingin berbicara, salah satu bilah sabit langsung tertanam di kepalanya. Jelep! Wush! Saat sabit Xiao Zia menembus kepala Gong Li, semua tempat berubah ke tempat semula. Pemimpin Gong Li langsung berdiri di tempat karena sangat marah melihat Gong Li tewas hanya dalam waktu kurang dari 2 menit. Ia merasa bahwa Gong Li terlalu meremehkan Xiao Zia dan terkena jebakan. Tidak dapat disangka bahwa roh yang bernama Xiao Zia akan begitu kuat. Kemenangan menjadi milik Xiao Zia. Teriak pembawa acara dengan antusias. Xiao Zia mengendalikan sabitnya lalu itu membawa mayat Gong Li ke hadapannya. Tanpa malu sedikit pun, ia langsung mengambil cincin ruang lalu memeriksanya. Oh! Kekayaan semut ini mencakup kekayaan. Kultivator Raja Abadi Batin Xiao Zia Lalin menyimpan cincin ruang. Ia mengibaskan sabitnya lalu mayat Gong Li terlempar ke samping. Setelah itu, Xiao Zia datang ke depan pemimpin musuh. Ia hanya menjulurkan tangannya ke arah pemimpin musuh dengan tatapan acuh tak acuh. Ia tidak takut bahwa benda yang diberikan akan sedikit karena jika musuh melakukan itu, dia akan mati terkena kutukan darah. Pemimpin kelompok itu pun memasang ekspresi muram lalu melempar cincin ruang ke Xiao Zia. Apakah kau ingin melanjutkan? Bagaimana jika aku memberikan keringanan? 2 kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah akan bekerja sama melawanku. Dan jika aku menang, tentu saja setengah hartamu yang lainnya menjadi milikku. Ucap Xiao Zia saat melihat isi cincin ruang lalu ia terkekeh kecil. Provokasi Xiao Zia menyulut amarah ketiganya. Bos, kami akan melawan roh rendahan ini. Gong Li hanya terkena jebakan sebelumnya. Jika kami melawannya bersama, tidak mungkin kami kalah. Ucap salah satu kultivator yang bernama Gong Mu. Iya bos, kami akan membuatnya menyesal dan menyiksanya. Ucap Gong Hu. Bos kelompok yang bernama Gong Fang pun langsung mengangguk karena ia yakin dengan kekuatan kedua bawahannya. Ia juga memperhatikan pertarungan sebelumnya dan tahu bahwa Gong Li sangat ceroboh. Baik, ayo buat perjanjian darah sekali lagi dengan syarat yang sama. Ucap Gong Fang dingin. Xiao Zia di sisi lain meringkukkan bibirnya. Karena tampaknya musuh terkena jebakan. Ia tentu menahan diri sebelumnya, dengan kekuatannya, ia bisa membunuh selusin kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah dalam waktu 5 menit. Apalagi itu hanya 2, sudah pasti kemenangan berada di tangannya. Salah mangsa kau bego. Bego iblis betina kau lawan. Bersambung. Episode 337. Gong Fang yang menyedihkan. Xiao Zia tentu setuju dengan apa yang dikatakan Gong Fang. Sedari awal, ia memang ingin menguras semua kekayaan kelompok Gong Fang. Selama ia tidak melawan Gong Fang, ia tidak akan kalah.
Tentu kenapa Xiao Zia sangat kuat di tingkat penguasa abadi tahap awal dan bisa dengan mudah mengalahkan kultivator satu tanpa di atasnya, berkaitan dengan konsep yang ia kuasai. Ketika ia mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal, kemampuan konsep miliknya akan langsung menerobos ke konsep tingkat kedua. Untuk kultivator di tingkat penguasa abadi tahap awal, jika mereka mampu menguasai beberapa konsep tingkat kedua di tingkat kultivasinya, maka hampir tidak ada kultivator di tingkat penguasa abadi tahap awal sampai menengah yang mampu melawannya. Perjanjian pun dibuat kembali, kali ini, demi mendapatkan hadiah dari kepala Jieyan. Gong Fang mempertahankan semua kekayaannya. Tetapi jika ia berhasil menangkap Jieyan, semua total kekayaan mereka akan berlipat ganda karena sedari awal hadiah kepala Jieyan memang cukup keterlaluan. Pertandingan selanjutnya akan diadakan kembali. Kali ini, pemenang sebelumnya Roh Xiao Zia melawan dua kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah sekaligus. Teriak pembawa acara setelah mendapatkan kabar dari pendaftaran pertarungan di arena. Semua kultivator tentu langsung sibuk karena mereka langsung membuat taruhan kembali. Sebelumnya banyak dari mereka yang kalah karena tidak menyangka bahwa Xiao Zia akan sangat mudah mengalahkan kultivator satu tanpa di atasnya. Dan kali ini, kebanyakan kultivator juga akan bertaruh pada Gong Mu dan Gong Hu karena keduanya bekerja sama melawan Xiao Zia. Walaupun Xiao Zia kuat, mereka tidak percaya bahwa Roh akan mampu melawan dua kultivator satu tahap lebih tinggi darinya secara bersamaan. Xiao Zia di sisi lain, ia hanya tersenyum kecil. Tentu saja ia sudah merencanakan hal ini sedari awal sehingga ia telah mempersiapkan formasi di seluruh arena sebelumnya. Ia tidak mau membuang waktu di tempat tersebut, diperhatikan oleh semua kultivator. Untuk para penantang dan penerima tantangan diharapkan untuk masuk ke arena. Teriak pembawa acara. Xiao Zia langsung melompat ke arena begitu juga dengan Gong Mu dan Gong Hu. Saat mencapai arena, Gong Mu dan Gong Hu menatap Xiao Zia dengan dingin. Kewaspadaan keduanya sangat tinggi karena tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Sebelum pertarungan dimulai, sosok yang menjadi pemimpin alat transportasi antar bintang pun mendekat. Dari kejauhan ia menatap ke arah arena dengan alis sedikit terangkat. Roh tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal melawan dua kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah. Menarik. Tunggu dulu, formasi tersembunyi yang telah dipersiapkan sejak awal. Sosok yang tampak seperti pria parubaya semakin tertarik dengan Xiao Zia. Tuan, apakah ada yang salah? Apakah pertarungan itu menarik perhatian Anda? Tanya sosok lainnya yang merupakan wakil pemimpin di alat transportasi antar bintang tersebut. Tidak ada yang menarik karena begitu pertandingan dimulai, kedua kultivator itu akan tewas dalam waktu lama detik. Ujar pemimpin tersebut. Apa? Wakil pemimpin tersebut terkejut dan menatap kembali dengan seksama ke arah arena. La tidak dapat melacak formasi tersembunyi yang dibuat oleh Xiao Zia. Tetapi karena itu adalah keluhan antara penumpang, mereka tidak akan ikut campur walaupun ada kecurangan seperti yang dilakukan oleh Xiao Zia yang menaruh formasi tersembunyi sebelum pertandingan dimulai. Jika itu tidak mempengaruhi ketertiban di alat transportasi antar bintang,
Tidak akan ada yang keberatan sama sekali. Baik, penantang Gong Hu dan Gong Mu dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap menengah melawan penerima tantangan Xiao Zia dengan tingkat kultivasi penguasa abadi tahap awal, dimulai. Teriak pembawa acara yang membuat penonton bersorak. Selesai. Gumam Xiao Zia saat mengangkat kakinya lalu menghentakkannya. Dung. Formasi yang sangat besar muncul seketika, dan di saat itu juga, duri-duri tajam berwarna hitam dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya melesat ke arah langit. Gong Mu dan Gong Hu yang awalnya baru saja mengeluarkan tendangan masing-masing langsung ditusuk tanpa perlawanan sama sekali. Xiao Zia yang menatap itu, mengayunkan sabit di tangan kanannya sekuat tenaga ke arah udara tempat Gong Mu dan Gong Hu dibawa ke langit-langit. Formasi kematian, bilah kematian. Sraing. Bilah yang sangat besar pun melesat ke arah udara dan langsung menuju ke arah Gong Mu dan Gong Hu. Serak, serak. Keduanya yang tidak bisa menggunakan Qi karena formasi khusus Xiao Zia sebelumnya, langsung dibelah menjadi dua bagian tanpa bisa melawan sama sekali. Apa? Para kultivator yang menatap itu semuanya berteriak di tempat. Untuk wakil pemimpin alat transportasi antar bintang, ia melebarkan matanya dan menatap ke arah atasannya dengan tatapan terkejut karena waktu yang dikatakan oleh pemimpinnya bahkan lebih cepat dari detik. Ayo pergi, ada urusan yang harus kita selesaikan. Ucap pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut dan pergi ke arah tertentu diikuti oleh bawahannya. Untuk Gong Fang, wajahnya yang awalnya gelap langsung menjadi hijau. Tubuhnya sedikit gemetaran, ia tahu bahwa serangan Xiao Zia memang sangat kuat. Walaupun dirinya yang berada di arena ia akan terluka tetapi masih bisa melawan. Namun, apa yang membuatnya takut adalah, ia tidak dapat melihat kapan Xiao Zia membuat formasi. Sungguh tidak terduga. Ternyata Xiao Zia dapat melakukan hal yang dianggap sangat mustahil. Pemenang dari pertarungan ini adalah Xiao Zia. Teriak pembawa acara. Roh sialan. Dia pasti curang. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Kembalikan batu roh milikku. Ayo tantang dia. Rebut kembali semua kekayaan kita yang hanya dibuang begitu saja. Para penonton yang ikut bertaruh, mengutuk Xiao Zia terus-menerus. Beberapa dari mereka tertawa lepas karena ada beberapa kultivator yang mempertaruhkan banyak kekayaan dan akhirnya mereka menang karena mereka bertaruh kepada Xiao Zia. Roh sialan. Aku akan membunuhmu. Teriak Gong Fang saat auranya meledak lalu ia melesat ke arah arena karena sudah kehilangan akal sehatnya. Xiao Zia yang sedang memungut cincin ruang Gong Mu dan Gong Hu, menaikkan sedikit alisnya karena Gong Fang mencoba menyerangnya. Bodoh. Gumam Xiao Zia dan tidak peduli sama sekali. Bam! Gong Fang yang menyerang, langsung ditendang. Tepat di wajah seseorang, dan itu adalah petugas alat transportasi antar bintang yang mengelola bagian tersebut. Ia memiliki kekuatan tingkat Raja Abadi sehingga ia akan mudah menjatuhkan Gong Fang. Bom! Tubuh Gong Fang membentur dinding penghalang dan ia pun memuntahkan seteguk darah merah. Jika tidak mendaftar pertandingan di arena, siapapun yang mencoba menyerang dengan sengaja akan menerima konsekuensinya.
Kau harus paham bahwa ini adalah peraturan yang dibuat ketika kau membeli tiket alat transportasi antar bintang. Ucap sosok dengan pakaian petugas dengan nada dingin ke arah Gong Fang. Gong Fang langsung ketakutan ketika mendengar hal itu. Ia tentu tahu tentang peraturan, dan siapapun yang melakukan keributan tanpa mendaftar di pertarungan di arena, mereka seringkali dihabisi oleh para petugas. Itulah yang membuat alat transportasi antar bintang sangat nyaman karena pada penumpang menjamin keselamatan mereka. Tapi dia hanyalah roh rendahan. Ucap Gong Fang sambil menggertakkan giginya dengan kuat. Roh juga bagian dari penumpang lainnya, jadi itu tetap memiliki perawatan yang sama. Balas petugas itu dingin dan melanjutkan dengan ancaman terang-terang, sekali lagi kau melakukannya, maka nyawamu akan aku ambil. Mendengar itu, wajah Gong Fang semakin pucat dan ia mengangguk dengan patuh. Tetapi, wajahnya semakin jelek terlihat daripada tangisan ketika mendengar suara seseorang. Sesuai perjanjian serahkan semua kekayaan yang kau miliki. Kau pasti tidak ingin mati karena kutukan darah bukan? Tanya Xiao Zia saat menghampiri Gong Fang. Gong Fang hanya dengan patuh memberikan cincin ruang miliknya setelah ia mengeluarkan pedangnya. Senjatanya memang sedari awal tidak ia pertaruhkan karena itu selalu menemaninya di saat-saat sulit. Tentu Gong Fang lebih menghargai nyawanya daripada kekayaannya. Xiao Zia menerima cincin ruang dan langsung pergi dari tempat itu. Aku menantangmu. Ucap Gong Fang karena itu cara satu-satunya untuk mendapatkan kembali semua yang ia miliki dari Xiao Zia. Apakah kau memiliki sesuatu yang dipertaruhkan? Jika kau mempertaruhkan pedang itu dan nyawamu, maka itu tidak sebanding sama sekali. Keduanya tidak lebih berharga daripada 1 juta batu roh kelas atas. Walaupun kau ingin mempertaruhkan dirimu menjadi budak seumur hidupmu, itu juga tidak cukup. Balas Xiao Zia dan langsung pergi dari arena tersebut. Gong Fang yang mendengar itu hanya bisa muntah seteguk darah merah sekali lagi karena Xiao Zia mengatakan bahwa pedangnya dan nyawanya tidak berharga. Lah tahu bahwa sedari awal ia telah masuk ke dalam jebakan Xiao Zia. Bersambung. Episode 338. Sebelum tiba di Bintang Brahma, Xiao Zia langsung pergi dari arena ke ruangan tempat Jie Yan berada. Ia tidak takut dengan Gong Fang karena ia tahu bahwa Gong Fang tidak akan berani menyerangnya di dalam alat transportasi antar bintang. Ketika masuk ke dalam ruangan, Xiao Zia menatap dengan kosong ke arah Xia Yuer yang tertidur pulas di atas kursi yang empuk. Air liurnya menetes terus-menerus. Walaupun untuk eksistensi yang telah mencapai tingkat penguasa abadi tidak membutuhkan tidur selama berbulan-bulan, Xia Yuer berbeda karena dia sangat suka tertidur ketika memiliki waktu luang. Lalu tatapan Xiao Zia tertuju pada Xiao-Xiao kecil yang sedang bermeditasi, mencoba menerobos. Tingkat kultivasi terus-menerus hati-hati. Anak kecil ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus menjadi bunga yang tumbuh di rumah kaca. Dia harus memiliki pengalaman pertempuran nyata. Ketika Xiao Xiao berusia 12 tahun, dia harus melakukannya dan tidak bisa terus-menerus berada di bawah perlindungan kami. Batin Xiao Zia. Umur Xiao Xiao saat ini hampir mencapai 7 tahun,
di usia ini tidak masalah untuk Xiao Xiao terus berlindung. Xiao Zia tahu bahwa ketika Xiao Xiao berumur 12 tahun, kultivasinya mungkin telah mencapai tingkat jiwa abadi paling tidak sehingga dia harus melatih dirinya di luar seorang diri. Walaupun terlihat kejam, itu sudah suatu keharusan. Akan sangat berbahaya jika Xiao Xiao tidak memperluas pengalaman ketika mencapai tingkat jiwa abadi di umur 12 tahun. Merasakan kedatangan Xiao Zia, Xiao Xiao kecil membuka matanya dan melompat turun dari kursi yang empuk. Langsung berlari dengan kaki kecilnya menghampiri Xiao Zia. "Bibi, kau telah kembali," ucap Xiao Xiao kecil saat memeluk paha Xiao Zia. Xiao Zia sebenarnya sedikit tidak nyaman awalnya saat Xiao Xiao melakukan hal itu ketika ia pertama kali melatihnya. Tetapi, lambat laun ia tidak merasa risih lagi. "Baiklah, makanlah dahulu. Tubuhmu harus diisi dengan banyak gizi agar pertumbuhanmu bagus. Karena kau meningkatkan kultivasi tanpa adanya pertempuran, semua makanan yang kau cerna akan mengkompensasinya," ujar Xiao Zia saat menepuk kepala kecil Xiao Xiao. Xiao Xiao mengangguk patuh dengan senyum di wajahnya. Awalnya ia selalu takut dengan Xiao Zia yang menatapnya dengan dingin. Tetapi setelah lebih dari setahun, ia sudah terbiasa dan ia bahkan sangat lengket dengan Xiao Zia. Setelah Xiao Zia memberikan makanan kepada Xiao Xiao, ia kembali bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu kurang. Dari setengah tahan setelah Jieyan bangun dari kultivasi, ia yakin akan mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah. Untuk Xia Yuer, walaupun ia lebih sering tidur, dengan warisan yang ia miliki serta sumber daya dari Jieyan, ia tidak akan kesulitan mencapai prestasi Xiao Zia untuk menerobos ke tingkat penguasa abadi tahap menengah. Alat transportasi antar bintang terus terbang ke arah bintang Brahma. Waktu terus berlalu, tanpa sadar, bintang Brahma semakin dekat. Setengah tahun kemudian, Jieyan yang berada di ruang kultivasi walaupun terus mempelajari konsep waktu, ia masih mengetahui waktu yang telah ia lewati selama berkultivasi. Di waktu tertentu Jieyan membuka matanya dan tersenyum kecut. Konsep waktu sangat sulit untuk dipelajari. Jieyan menggelengkan kepalanya karena ia gagal mencapai konsep waktu tingkat kedua. Ia merasa bahwa butuh waktu lebih dari setahun kultivasi pintu tertutup agar ia mampu mempelajarinya. Walaupun begitu, Jieyan tidak kecewa sama sekali. Ia tidak memiliki giok pemahaman konsep waktu sehingga ia akan memakan waktu lama mencapai konsep waktu tingkat kedua. Jika ia mencapainya dalam 1 tahun, itu sudah dianggap sangat luar biasa. Meskipun Jieyan tidak mencapai pemahaman konsep waktu tingkat kedua, bukan berarti tidak ada perkembangan. Walaupun ia belum bisa menggunakan kemampuan waktu yang nyata, setidaknya itu masih berpengaruh pada mata dewa miliknya. Kemampuan mata dewa miliknya meningkat pesat ketika ia menggunakan konsep waktu di matanya. Dan kemampuan pasif yang dimilikinya, ketika Jieyan dalam pertarungan, ia bisa melihat gambaran samar pergerakan musuh selanjutnya. Awalnya mata dewa hanya bisa digunakan untuk memprediksi, itu seperti mata dewa miliknya merangsang otaknya lalu memerintahkan tubuhnya untuk bergerak ke tempat yang lebih baik ketika berada di dalam pertarungan.
Namun kini, Jie Yan sudah mampu melihat secara samar pergerakan musuh selanjutnya. Tidak seperti sebelumnya yang tampak seperti mengandalkan insting. Beberapa hari lagi kemungkinan alat transportasi antar bintang akan mencapai bintang Brahma. Batin Jie Yan dan perlahan berdiri. Lapun langsung keluar dari ruang kultivasi karena tidak ada gunanya melanjutkan memahami konsep waktu saat ini. Selain dari itu, dalam beberapa bulan lagi ia akan mampu berkultivasi secara normal, yang artinya dalam waktu lebih dari 1 bulan, ia akan dapat mengambil langkah terobosan ke tingkat penguasa abadi tahap menengah. Ketika keluar dari ruang berkultivasi, Jie Yan menatap Xiao Zia dan Xia Yuer dan menghela nafas panjang karena keduanya sudah mencapai tingkat kultivasi penguasa abadi tahap menengah. Guru Xiao kecil yang kini berusia 7 tahun langsung berlari ke arah Jie Yan lalu memeluknya. Setelah hampir 2 tahun meninggalkan bintang Tianyu, ia sudah hampir melupakan kejadian di masa lalu. Oh, Xiao kecil. Kultivasimu telah mencapai alam raja. Luar biasa. Jie Yan sedikit terkejut karena ia ingat bahwa Tang Yuha mencapai tingkat alam raja ketika berusia hampir 10 tahun. Xiao kecil tampak malu-malu ketika Jie Yan memujinya. Tentu ia sangat senang karena hanya Jie Yan yang memujinya. Untuk Xiao Zia, dia tidak mengatakan apa-apa sementara Xia Yuer yang tidak mau kalah, selalu membanggakan dirinya sendiri. Jie Yan, dalam waktu 3 hari, alat transportasi antar bintang akan mencapai bintang Brahma. Apakah kau sudah merencanakan sesuatu tentang hal itu? Aku merasa bahwa jika kita ikut mendarat bersama alat transportasi antar bintang ini, kita akan disergap oleh banyak kultivator. Ucap Xiao Zia. Xiao kecil yang mendengar itu, sedikit pucat karena ia ingat bahwa mereka terus-menerus diburu oleh musuh. Ya, aku telah membuat rencana. Beberapa jam sebelum alat transportasi antar bintang mendarat di bintang Brahma, kita akan bergerak di kekosongan. Aku ingin kau mempersiapkan formasi terkuat yang kau miliki untuk bisa membuatku bertahan di ruang hampa. Selain dari itu, ketika hendak mencapai bintang Brahma, aku harus menahan gesekan tubuhku dengan atmosfer bintang Brahma. Xiao kecil akan pergi bersamaku, jika tidak ada perlindungan ketika mendarat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ucap Jie Yan dengan wajah serius. Aku tahu kau akan memintaku melakukan itu. Aku sudah menciptakan formasi baru untuk melindungi tubuhmu ketika memasuki atmosfer bintang Brahma. Tanpa perlindungan Ki Kaisar Abadi, kau tidak akan terluka, begitu juga dengan Xiao. Ujar Xiao Zia. Layak untuk roh Dewi Kematian yang melegenda. Batin Jie Yan karena kemampuan formasi Xiao Zia bisa dikatakan sebagai nomor 1 bahkan di alam roh. Bersambung. Episode 339. Berjudul, Gong Fang mengikuti. Kemampuan Xiao Zia dalam membuat formasi tidak diragukan lagi merupakan yang terbaik. Tidak peduli itu formasi serangan, pertahanan, perlindungan, buff dan sebagainya, Xiao Zia akan dapat menciptakannya jika diberi waktu yang cukup. Ini seperti penciptaan teknik kuat. Di 33 surga, hanya beberapa eksistensi seperti itu yang terlihat. Contohnya adalah Zhou Tiancheng.
Dengan otak terbaik dalam sejarah, Zhou Tiancheng dapat menciptakan benda-benda berteknologi tinggi jika diberi waktu. Dan satu fakta penting tentang Zhou Tiancheng, dia adalah pencipta alat transportasi antar bintang di zaman kuno agar siapapun dapat berpergian ke bintang lainnya. Zhou Tiancheng diakui memiliki kepintaran lebih maju puluhan juta tahun ketika di masanya. Bisa dikatakan, ketika para kultivator masih berpergian dengan sebuah artefak, Zhou Tiancheng sudah menciptakan alat transportasi antar bintang, bahkan beberapa lebih cepat daripada artefak yang digunakan sebagai kendaraan antar bintang. Walaupun alat transportasi antar bintang mengikuti prinsip artefak berupa kendaraan, bahan energi yang digunakan sangat mudah dicari, tidak seperti artefak yang memiliki bahan khusus agar dapat digunakan. Apakah kau tahu di mana lokasi di dalam alat transportasi antar bintang agar aku dapat menembus ruang menggunakan konsep ruang? Tanya Jie Yan. Ya, aku sudah mengetahuinya. Di dekat lokasi kabin paling biasa, terdapat celah perisai alat transportasi antar bintang. Biasanya itu digunakan untuk pembuangan sisa bahan bakar berbahaya ke ruang hampa. Celah perisai tersebut selalu bocor karena sisa bahan bakar dibuang dari waktu ke waktu. Ujar Xiao Zia. Jie Yan merasa lega karena Xiao Zia sangat dapat diandalkan. Jika ia melakukannya seorang diri, ia mungkin membutuhkan waktu mencari tempat itu. Bahkan jika ia menemukannya, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa agar dapat bergerak di ruang hampa. Walaupun bisa, ia mungkin akan tewas ketika memasuki atmosfer bintang Brahma yang merupakan alam abadi tingkat tinggi. Aku akan mempersiapkan formasi untuk digunakan. Xiao Zia langsung berbicara dan menutup matanya. Lingkaran formasi besar tercipta di kedua telapak tangannya dan itu perlahan menyusut lalu kekuatan spiritual terus diserap dari waktu ke waktu. Melihat itu, Jie Yan hanya diam dan mengalihkan pandangannya ke arah Xia Yuer yang melihat Xiao Zia dengan tatapan cemberut. Tentu saja Xia Yuer sedikit kesal karena Xiao Zia lah yang tampaknya membuat mereka tetap selamat kali ini. Perasaan seperti itu sungguh menyebalkan menurutnya. Ia adalah saingan Xiao Zia. Kenapa ia tidak mampu melakukan hal itu? Yuer, tampaknya kau telah mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah. Sungguh hebat, kekuatanmu kali ini sudah lebih tinggi dariku. Seru Jie Yan seolah-olah terkejut. Lah tentu tahu bahwa Xia Yuer sedang kesal sehingga ia memujinya. Mendengar itu, Xia Yuer yang awalnya tidak puas, langsung menyeringai sambil menaruh kedua tangan kecilnya di pinggang kepalanya. Sedikit terangkat lalu berkata dengan sombong, tentu saja putri ini hebat. Asal kau tahu, putri ini menembus tingkat penguasa abadi tahap menengah seminggu lebih awal dari wanita itu. Mata Xiao Xiao kecil berkedip beberapa kali ketika melihat roh peri mungil tersebut membanggakan dirinya sekali lagi. Bisa dikatakan, ia sudah bosan mendengar Xia Yuer memuji dirinya sendiri. Kakak besar sungguh luar biasa. Apakah aku bisa melakukan hal seperti itu? Batin Xiao Xiao kecil. Jika Jie Yan mengetahui pemikiran Xiao Xiao kecil, ia akan tersedak karena apa yang dilakukan oleh Xia Yuer tentu tidak hebat, malah itu sungguh memalukan. Waktu terus berlalu,
Tanpa sadar hampir 3 hari setelah Xiao Zia membuat formasi untuk Jieyan. Dan ketika selesai, Xiao Zia menyerahkan kunci pembukaan formasi yang ia letakkan di tubuh Jieyan. Sudah waktunya. Batin Jieyan. Ia menatap ke arah Xiao Zia dan Xia Yuer dan keduanya pun mengangguk lalu memasuki ruang jiwa. Sementara itu, Jieyan menggendong Xiao Xiao yang sudah lebih besar dari 2 tahun yang lalu. Ia keluar dari ruangan tersebut bergerak ke arah tempat yang telah dikatakan oleh Xiao Zia sebelumnya. Tidak ada yang memperhatikan Jieyan berjalan perlahan ke arah kabin paling rendah. Saat berjalan perlahan, suara seseorang menggema di seluruh alat transportasi antar bintang. Penumpang yang terhormat, dalam waktu 20 menit, alat transportasi antar bintang akan memasuki bintang Brahma. Silahkan kembali ke ruangan masing-masing dan mengaktifkan perisai ruangan agar tidak terjadi kecelakaan. Suara itu berbicara sebanyak 2 kali tetapi Jieyan tidak peduli. Ia terus berjalan ke arah tempat pembuangan bahan bakar tanpa diperhatikan oleh siapapun. Di satu tempat, seorang kultivator yang terus-menerus memasang wajah marah pun perlahan berjalan ke arah kabin biasa. Kultivator tersebut tidak lain adalah Gong Fang. Setelah kekalahan dari Xiao Zia, ia sangat menderita dan mencari masalah kepada kultivator setingkat dirinya beberapa kali. Jika ia tidak melakukannya, tanpa asupan ki dari batu roh, ia harus membeli makanan. Tetapi ia tidak memiliki apa-apa yang membuat kehidupannya dalam beberapa bulan sangat tragis. Itu tentu akan terjadi karena di dalam alat transportasi antar bintang, jumlah ki sangat kecil, tidak seperti di sebuah dunia yang memiliki vena batu spiritual yang membuat semua tempat diisi oleh ki. Hal ini membuat semua penumpang mengkonsumsi ki dari batu roh agar bertahan hidup walaupun jumlah yang dikonsumsi sebenarnya sangat kecil. Namun, untuk Gong Fang yang tidak memiliki apa-apa, sudah pasti sangat menderita. Bocah sialan. Mereka tidak keluar dari waktu ke waktu. Tidak masalah, ketika mencapai bintang Brahma, aku akan langsung membunuhnya. Batin Gong Fang marah. Saat Gong Fang hendak mendekat ke ruangan miliknya, ia menaikkan sedikit alisnya ketika menatap seseorang dengan jubah dan topi bambu membawa gadis kecil ke arah tertentu di sekitar kabin biasa. Mata Gong Fang melebar karena ia ingat Jieyan menggunakan penampilan seperti itu sebelumnya. Senyum kejam terlihat di wajahnya dan ia langsung bergegas mengikuti Jieyan dengan hati-hati. Tentu Gong Fang tidak akan melewatkan kesempatan kapanpun itu untuk membalas dendam. Sementara itu, Jieyan yang bergerak di antara kultivator, langsung berbelok ke arah tertentu, tempat pembuangan bahan bakar. Ketika Jieyan terus bergerak, ia menyipitkan matanya saat mendengar suara Xiao Zia. Jieyan, seseorang mengikutimu. Dia adalah kultivator tingkat penguasa abadi tahap akhir yang memburumu sebelumnya dan ikut naik ke alat transportasi antar bintang. Mendengar itu, Jieyan langsung bergerak, mempercepat kecepatannya ke arah tempat yang dikatakan oleh Xiao Zia. Dan Gong Fang yang ada di belakang, tentu langsung mengikuti. Tidak lama kemudian, Jieyan telah mencapai tempat pembuangan bahan bakar. Tempat itu tampak biasa,
namun terdapat sebuah pipa raksasa. Dalam waktu 1 menit sekali, gumpalan energi kotor akan dibuang dari pipa raksasa tersebut. Drur. Getaran kecil terjadi dan di saat itu juga, aura yang sedikit tidak sedap, yaitu Qi yang sangat kotor tampak bergerak di dekat Jiayan. Setiap pembuangan akan memakan waktu kurang dari 10 detik. Jiayan, dia datang. Jiayan memasang wajah muram ketika melihat gumpalan Qi kotor yang dibuang ke pipa raksasa. Langsung berbalik dan jika ia melakukan sedikit kesalahan, musuh mungkin melakukan sesuatu yang membuat rencananya berantakan. Akhirnya aku menemukanmu. Ucap Gong Fang dingin ketika ia muncul di jarak hampir 10 meter dari Jiayan. Bersambung. Episode 340. Melawan Gong Fang. Akhirnya aku menemukanmu. Ucap Gong Fang dingin. Auranya sedikit bocor saat ini dan mencoba menekan Jiayan. Alasan Jiayan memasang wajah muram, bukan karena kekuatan Gong Fang, tetapi karena ia sedang membawa Xiao Xiao. Dan jika Gong Fang menjadi gila, kemungkinan dia akan menghancurkan pipa besar tersebut tanpa peduli dengan konsekuensinya. Mati. Gong Fang tahu bahwa tempat itu tidak akan diawasi oleh petugas sehingga ia langsung menyerang sebelum ada yang datang. Mata Jiayan dingin seketika. Dengan mata dewa, ia dapat melihat pergerakan Gong Fang dengan jelas. Ia pun langsung memegang Xiao Xiao dengan tangan kiri lalu mengeluarkan pedangnya menahan serangan. Terang. Bush. Qi dan konsep meledak ke segala arah. Itu membuat tempat tersebut bergetar. Melihat bahwa Jiayan hanya didorong mundur, Gong Fang sedikit terkejut dan berbicara, "Lumayan, kau tampaknya memiliki keahlian. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau mencoba pergi menggunakan pipa besar itu? Kau memang cukup gila. Tetapi itu tidak akan terjadi jika aku menghancurkannya. Kau pasti tahu jika kau melakukannya, maka semua petugas akan memburumu." Balas Jiayan saat mencoba bertahan dari tekanan Gong Fang. Ketika kepalamu ditukarkan dengan hadiah, kompensasi kerusakan akan dapat diganti dengan mudah. Ucap Gong Fang dengan nada kejam. Mendengar itu, Jiayan hanya menyerit. "Yuer." Gumam Jiayan. Di saat itu juga, Xia Yuer muncul dari dalam ruang jiwa dan telah membuat formasi untuk menyerang. Formasi cahaya, pedang cahaya. Saat lingkaran formasi tercipta, sebuah pedang langsung melesat ke arah kepala Gong Fang. Gong Fang mendengus dingin. Ia tentu telah mewaspadai kehadiran roh Jiayan. Ia langsung melompat mundur menjaga jarak. Tetapi, Jiayan yang melihat itu tentu langsung menyerang. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Sraing. Blar. Petir hitam meledak ke segala arah. Karena tempat ia menyerang bukan di arah tempat pembuangan bahan bakar, ia tidak khawatir sama sekali. Dan tentang kerugian bagi alat transportasi antar bintang yang ia buat, ia tidak peduli karena sebentar lagi ia akan keluar melalui pipa pembuangan bahan bakar dalam waktu kurang dari 5 detik lagi. Gong Fang terkejut dengan serangan Jiayan karena itu cukup kuat. La tidak menuangkan bahwa tingkat kultivasi Jiayan yang hanya berada di level penguasa abadi tahap awal akan mampu mengeluarkan teknik seperti itu.
Pedang angin, badai pedang. Gong Fang mengerahkan semua kekuatannya dan menyerang ke arah serangan Jie Yan. Seraing. Blar. Serangan Jie Yan langsung dihancurkan dan serangan Gong Fang terus bergerak ke arah Jie Yan. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Jie Yan tidak ingin serangan tersebut mengarah ke pipa pembuangan. Jika itu hancur, maka ia tidak bisa melarikan diri. Duar, duar, duar. Bila-bila angin ditahan oleh perisai Yin Yang dan Jie Yan pun langsung mengendalikan perisai Yin Yang karena waktu tersisa 3 detik lagi. Xia Yuer juga langsung membuat lingkaran formasi untuk menghentikan pergerakan Gong Fang. Formasi cahaya, segel 4 pilar. Dung. 4 pilar muncul dan langsung mengunci pergerakan Gong Fang. Sementara itu, perisai Yin Yang yang dikendalikan oleh Jie Yan melesat ke arah Gong Fang. Di saat itu juga, Jie Yan menatap ke arah pipa pembuangan. Ia langsung mengerahkan kekuatan ruang untuk membuka penghalang. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Duar. Perisai Yin yang menabrak Gong Fang yang dikunci oleh segel Xia Yuer. Ia merasakan sakit luar biasa di tubuhnya karena menerima serangan secara langsung. Ia tidak pernah menyangka bahwa Jie Yan dengan kekuatan 2 tahap di bawahnya akan dapat melukainya sedemikian rupa. Namun, ketika Gong Fang yang menyetabilkan tubuhnya ingin menyerang, gaya hisapan mengerikan muncul di pipa pembuangan. Jie Yan langsung menarik Xia Yuer ke dalam ruang jiwa lalu ia mengaktifkan 2 formasi yang diberikan oleh Xiao Xia di tubuhnya. Ush! Ketika ki kotor yang dibuang selesai, Jie Yan langsung melesat dengan kecepatan tinggi ke arah pipa pembuangan. Ia menggunakan konsep ruang di semua tubuhnya, membentuk sebuah bola abu-abu. Ketika penghalang alat transportasi antar bintang hancur di satu titik tertentu, semua udara yang ada di alat transportasi antar bintang pun langsung disedot ke ruang hampa. Gong Fang yang ditarik, sangat ketakutan saat ini. Ia mencoba terbang ke arah dalam tetapi kekuatan hisapan sangat mengerikan. Jie Yan di sisi lain, telah terbang keluar dari pipa pembuangan bersama dengan Xiao Xiao dan langsung memasuki ruang hampa. Ia dapat merasakan konsep ruang miliknya dikikis dengan kecepatan tinggi, namun formasi Xiao Xia langsung menghalangi pengikisan konsep yang membuat Jie Yan tenang. Tolong! Gong Fang sangat ketakutan saat ini karena jika ia memasuki ruang hampa, tubuhnya akan langsung meledak karena tekanan. Ki miliknya tidak akan bisa melindunginya dari bahaya ruang hampa. Ush! Satu sosok tiba-tiba muncul dan mengarahkan telapak tangannya ke arah pelindung alat transportasi antar bintang yang bocor. Kekuatan ki tingkat Kaisar Abadi pun meledak lalu ki tersebut menutupi kebocoran perisai yang terhubung ke ruang hampa. Gong Fang yang berada di dalam pipa, merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Jika pria itu datang terlambat 1 detik saja, ia akan memasuki ruang hampa dan langsung tewas. Tuan, apa yang terjadi? Wakil pemimpin pun bertanya dengan nada terkejut. Pemimpin alat transportasi antar bintang tidak menjawab dan menatap Gong Fang dengan dingin. Katakan apa yang terjadi, jika kau berbohong, maka nyawamu adalah taruhannya.
Ancam pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut ketika menatap Gong Fang dengan niat membunuh. Gong Fang ketakutan setengah mati dan langsung menceritakan apa yang terjadi. Walaupun lukanya cukup parah karena ledakan perisai yin yang, ia tetap menahannya. Penumpang bernama Jie Yan. Sungguh keberanian luar biasa karena melakukan hal itu terhadap alat transportasi antar bintang yang aku kuasai. Ketika mencapai bintang Brahma, buru dia. Perintah pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut kepada bawahannya. Baik. Wakil pemimpin tahu apa yang harus dilakukan dan mencari informasi tentang Jie Yan. Sementara itu, pemimpin alat transportasi antar bintang menatap kembali ke arah Gong Fang lalu menunjuk ke arah Gong Fang dengan jari telunjuk dan tengah. Blar. Tubuh Gong Fang meledak seketika, dengan tingkat kultivasi kaisar abadi puncak. Pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut tidak akan mentolerir apa yang dilakukan oleh Gong Fang karena mencoba memulai pertikaian. Selain dari itu, Jie Yan juga menjadi targetnya saat ini. Karena kau telah melakukan hal itu, maka kau akan menjadi musuh kami. Tidak ada pernah yang berani melakukan hal itu. Kami telah memberikan pelayanan baik, tetapi kau mencoba merusak penghalang yang mengakibatkan ancaman nyawa kepada semua penumpang. Mulai sekarang, kau akan terdaftar sebagai individu gelap. Informasimu akan diketahui oleh semua petugas alat transportasi antar bintang. Dan kau akan tahu kenapa tidak pernah ada yang mencoba mencari masalah dengan kami. Ucap pemimpin alat transportasi antar bintang tersebut saat ia memperbaiki pelindung lalu menghilang seketika untuk mempersiapkan informasi tentang Jie Yan yang akan diberikan kepada seluruh petugas dan juga organisasi yang menjalankan bisnis alat transportasi antar bintang. Bersambung. Episode berikutnya. Memasuki bintang Brahma.